Hai guys, bersama saya Dio Muhammad. Berhubung sudah memasuki bulan puasa, biasanya para kaum sange pecinta kucing peduli bakal mikir-mikir mau nonton anime di bulan puasa. Nah, di sini aku bakal merekomendasikan anime yang halal ditonton saat bulan puasa. Menurutku, anime-anime yang ada di list kali ini bisa dibilang aman. Tapi kalau ada dari kalian yang ngaceng pas nonton beberapa anime ini, kayaknya ada yang salah dengan titik kalian. Sebelum masuk ke listnya, jangan lupa buat klik subscribe dulu supaya aku bisa lebih semangat bikin videonya. Jadi yuk, tanpa banyak omong, langsung saja ke list yang pertama. Yuru Camp. Udah pastilah ya anime ini bakal masuk ke list kali ini. Tapi ya tak saranin kalian nonton anime ini pas udah buka aja guys. Karena sekitar 50% anime ini bakal memperlihatkan soal makanan. Ya nggak mungkin lah ya ngecamp masa nggak makan. Bercerita tentang gadis pecinta alam bernama Rin yang senang berkemah sendirian. Suatu hari dia bertemu dengan gadis yang tidur di pinggir jalan bernama Nadeshiko. Singkat cerita, mereka pun berteman dan sering melakukan perjalanan dan juga berkemah. Seiring berjalannya waktu, bakal banyak teman-temannya yang ikut berkemah dengan mereka. Saiki Kusuo. Bercerita tentang Saiki yang dari lahir memiliki kekuatan cenayang. Selain cenayang, Saiki ini juga memiliki kemampuan telepati dan telekinesis. Karena dia memiliki kekuatan yang overpower, Saiki akhirnya menyembunyikan kekuatannya agar tidak merusak keseimbangan dunia. Dibanding merusak keseimbangan dunia, dia ini malah kayak Tuhan di dunia itu. Karena hampir seluruh sistem kerja dunia sudah dirubah seluruhnya oleh Saiki. Makanya kalau kalian nyadar, percakapan semua tokoh di anime ini lumayan kenceng pak. Jadi harus butuh kecepatan mata biar bisa ngebaca subtitlenya. Kalau tanya anime ini aman apa enggak ditonton saat puasa, ya aman-aman aja karena lebih fokus ke komedi. Hina Matsuri. Anime ini bisa dibilang mengajarkan kita tentang kesabaran, karena biasanya orang-orang pada lumayan kesel pas nonton di episode satunya dengan gadis bernama Hina. Hina ini adalah gadis yang memiliki kekuatan telekinesis. Kekuatannya ini ada negatif dan positifnya. Positifnya, dia menggunakan kekuatan ini untuk pekerjaan yang lumayan berat, seperti mencabut pohon misalnya. Tapi negatifnya adalah kekuatannya bakal tak terkendali dan menghancurkan sekitar kalau dia tidak menggunakan kekuatan itu selama beberapa jam. Anime ini lebih fokus ke komedi sih, jadi buat kalian yang nggak begitu suka dengan anime komedi, lebih baik kalian skip anime ini. Kobayashi-chan no Maid no Dragon. Sambil nunggu season 2-nya, mending kita rewatch dulu season 1-nya. Bercerita tentang Kobayashi yang tinggal bersama putri naga bernama Toru yang ingin menjadi pelayannya karena ingin membalas budi. Lalu suatu hari datanglah loli naga bernama Kana yang ingin menjemput Toru. Karena nggak ada karung, akhirnya Kobayashi menyuruh Kana ikut tinggal bersamanya. Anime ini cocok banget lah ditonton buat para pecinta loli, dan anime ini bisa ditonton pas lagi santai. Mikakunin The Shinkouke. Meskipun anime ini bergenre romance school, tapi kenyataannya romance di sini cuma sebagai penyedap rasa doang. Malah lebih fokus ke slice of life-nya. Bercerita tentang Kobeni, yaitu gadis biasa yang baru saja menginjak 16 tahun yang dijodohkan dengan Hakuya. Dia adalah anak laki-laki dari pedesaan yang mulai hidup dengan Kobeni. Saat tinggal di sana, Hakuya membawa adiknya yang masih SD bernama Mashiro. Meskipun bertunangan, Kobeni ini nggak diberitahu soal asal-usul Hakuya. Jadi kelihatan misterius si kembaran Ishigami yang satu ini. Kono Oto Tomare. Setelah kakak kelasnya lulus, Kurata Takezo menjadi satu-satunya anggota di klub Koto. Dia pun berupaya untuk mencari anggota agar klub tidak dibubarkan. Lalu muncullah anak kelas 1 bernama Chika yang dicap sebagai anak berandalan. Dia pun ingin masuk ke klub Koto karena wasiat dari kakeknya yang telah meninggal. Seiring berjalannya waktu, muncullah para anggota-anggota lain yang ingin masuk ke klub Koto. Karena anime ini bergenre musik, jadi ya jelas aman lah ditonton pas puasa, meskipun ada drama dan romance yang terselip di anime ini.
Diamond no Ace. Cerita berawal dari seorang murid SMP bernama Sawamura Eijun yang berposisi di pitcher atau pelempar di olahraga baseball. Sawamura bermain baseball untuk membuat kenang-kenangan karena SMP-nya yang akan dibongkar dengan mengikuti pertandingan baseball nasional tingkat SMP. Karena kurangnya pemain yang handal, ujung-ujungnya sekolahnya pun kalah. Namun di balik kesedihan ada kebahagiaan. Karena Sawamura dilirik oleh pencari bakat dari SMA ternama bernama SMA Seido. Dari sinilah Sawamura memiliki impian untuk menjadi ace di SMA barunya. Anime ini mungkin termasuk underrated di genre anime sport karena anime ini berkonsep long series. Tapi ya anime ini menarik banget. Maujo the Oyasumi. Anime yang cuma nyeritain berbagai macam cara untuk bisa tidur dengan tenang. Tapi dari situlah menariknya anime ini. Suatu saat di era ketika manusia dan iblis hidup bersama, seorang raja iblis menculik putri manusia dan memenjarakannya di kastil iblis. Rakyat kerajaan manusia pun sedih atas penculikan putri. Tapi di lain sisi, putri yang diculik itu menganggap kastil iblis sebagai tempat liburan. Dan iblis di anime ini malah nggak ada harga dirinya di hadapan putri yang diculik. Uma Musume Party. Anime yang diadaptasi dari game Android ini cukup populer untuk anime yang diadaptasi dari game. Ini adalah kisah di mana gadis-gadis kuda dengan kemampuan berlari yang luar biasa hidup berdampingan dengan manusia. Berfokus pada gadis kuda bernama Special Week yang pindah ke kota dan bersekolah di Akademi Treason. Di sana dia dan teman-temannya bersaing untuk memenangkan Twinkle Series dan bertekad untuk menjadi gadis kuda nomor 1 di dunia. Koizuru Asteroid. Udah kelihatan dari namanya ya, kalau anime ini menceritakan soal asteroid, tapi dipadukan dengan unsur slice of life yang bikin nyaman saat nonton. Saat masih kecil, Miraki Nohata bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Ao di sebuah perkemahan di kota. Saat menatap langit, Mira mengetahui bahwa ada bintang dengan nama yang sama dengan dirinya, tapi tidak ada bintang bernama Ao. Keduanya kemudian berjanji bahwa suatu hari akan mencari asteroid bersama-sama dan menamainya. Saat masuk SMA, Mira bertemu lagi dengan Ao. Tapi kenyataannya Ao ini bukan laki-laki, melainkan perempuan. Anime ini bisa dibilang pure bakal membahas tentang asteroid dan luar angkasa. Jadi ya lumayan agak mikir saat nonton animenya. Nah itu tadi adalah anime-anime yang halal ditonton saat bulan puasa. Semoga puasa kalian gak ada yang bolong dan amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian mau request mau dibuatin video apaan, kalian tulis saja di kolom komentar. Seperti biasa jangan lupa buat klik like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan bantu channel ini agar berkembang. Saya Dio Muhammad, pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.